Oke, kabar mantap kali ini datang lagi dari dunia udara Nusantara kita nih bos. Jadi diam-diam TNI Angkatan Udara ternyata sedang bersiap membentuk dua skadron udara baru. Yang pertama di ujung timur Indonesia, tepatnya di Lanut Silas Papare, Jayapura, Papua. Dan yang kedua di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, markas para elang intai TNI Angkatan Udara, NALO. Lantas bagaimana ceritanya bisa muncul dua skadron baru ini? Pesawat apa yang bakal nongol di Papua? Dan apa pula maksudnya pesawat C4ISR yang katanya bakal mendampingi skadron 5 di Lanut Sultan Hasanuddin? Setelah ini Mimin bantu ceritakan buat kalian bos. Kemudian kabar kedua, negara Pinoy Filipina kini dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk mengakuisisi jet tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan. NALO. Apakah negara Pinoy ini mau nikung Indonesia? Seberapa besarkah peluang Filipina membeli duluan jet tempur KF-21 Boramae ini? Penasaran beritanya? Cus! Mari kilas, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama lagi bocoran dari lembaga keris nih bos. Jadi admin hanya bantu bacakan ya sesuai dengan persepsi dan sedikit isi kepala Mimin bos. Jadi yang pertama katanya disebutkan akan dibentuk skadron 9 helikopter yang bermarkas di Lanut Silas Papare, Jayapura, Papua bos. Nah, lanut ini pun termasuk pangkalan udara tipe A. Artinya lanut ini punya kapasitas operasional yang besar bos. Mulai dari runway yang panjang, fasilitas logistik lengkap sampai posisi strategis banget di ujung timur Indonesia. Dan kalau kita lihat dari karakter geografis Papua yang bergunung-gunung, lembah yang lebat dan akses daratnya yang terbatas, maka helikopter di sini sepertinya bakal jadi tulang punggung mobilitas udara baru Indonesia di Papua, bos. Kemudian untuk jenis helikopternya memang tidak disebutkan. Tapi kalau kita tengok ke inventory TNI Angkatan Udara saat ini, maka kandidat kuatnya bisa jadi ini adalah helikopter H225M Caracal buatan Airbus atau Bell 412 EPI yang sudah terbukti andal di berbagai misi bos. Mulai dari operasi SAR, evakuasi, angkut pasukan sampai operasi tempur terbatas. Atau mungkin nih bos, kalau helikopter Black Hawk jadi diboyong, maka mungkin bisa saja isinya adalah helikopter Black Hawk. Tapi ya, Mimin nggak tahu ya, namanya juga mungkin bos. Dan tujuan pembentukan skadron helikopter di Papua ini ya, realistisnya bisa untuk memperkuat jangkauan udara di Papua. Kemudian juga bisa mendukung operasi militer dan kemanusiaan, sekaligus untuk jadi basis heli yang bisa menjangkau wilayah perbatasan dan pedalaman Papua dengan cepat bos. Jadi bisa dibilang skadron 9 heli di Silas Papare ini bukan sekedar tambahan unit tapi kunci utama memperkuat udara di kawasan timur Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, katanya ada satu skadron pesawat C4ISR di Lanut Hasanuddin. Pesawat apakah itu? Oke, jadi sekarang kita geser ke barat dikit nih. Di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar di Sulawesi Selatan, bos. Markas besar para elang intai dari Skadron Udara 5. Nah, di sini disebutkan bakal ada pembentukan satu skadron baru bertipe C4ISR yang nantinya bakal mendampingi Skadron 5, bos. Pertanyaannya, apa itu C4ISR? Nah, itu adalah singkatan dari Command Control Communication Computers Intelligence Surveillance and Reconnaissance. Bahasanya ya cukup ribet sih, tapi simpelnya ini adalah satuan yang berperan sebagai otak dan mata digital di langit Nusantara, bos. Jadi mereka bukan unit tempur langsung, tapi nantinya akan bertugas untuk mengumpulkan data intelijen dari udara, memantau pergerakan di laut dan darat, serta menghubungkan sistem komando antar pangkalan lewat jaringan real time. Dan pesawat andalannya, nah ini dia yang disebut di caption bos, yaitu pesawat C295 Special Mission Aircraft alias Airbus C295 varian ISR. Sekilas pesawat ini pun memang tampak seperti pesawat angkut biasa bos, tapi jangan salah, di dalamnya ada radar canggih, kemudian ada kamera elektrooptik, sistem komunikasi satelit, bahkan konsol operator intelijen untuk memantau area ribuan kilometer dari udara bos. Dan varian seperti ini cocok banget nih buat misi patroli maritim, pemantauan perbatasan hingga misi intelijen rahasia. Jadi pas banget kalau
Jadi pas banget kalau dia mendampingi Skadron 5, karena Skadron 5 sendiri sudah mengoperasikan Boeing 737-200 Surveiller dan CN-235 MPA, dan dua-duanya adalah pesawat intai laut andalan TNI. Nah, kini dengan kehadiran Skadron C4ISR ini, kapasitas pengawasan strategis Indonesia bakal naik level. Dan kalau kita lihat lebih luas, pembentukan dua skadron ini pun punya makna besar, bos. Di timur, di Papua, skadron heli baru akan memperkuat mobilitas dan respon cepat. Apalagi di wilayah yang penuh gunung, lembah, dan hutan-hutan lebat, maka pembentukan skadron heli ini pun sangat tepat sekali, bos. Kemudian di tengah, di Makassar, sistem C4ISR ini dapat memperkuat mata dan telinga nasional di udara. Pengawasan pun dapat dilakukan dengan lebih kuat dan mantap-mantap jos. Oke, kita lanjut ke kabar kedua nih. Jadi kita kutip dari sumber berita militer yang juga mantap-mantap jos nih, yaitu Airspace Review, bos. Tetangga kita, Pinoy Filipina, dilaporkan kini tengah menjajaki pembelian jet tempur KF-21 Boramae dari Korea Selatan. Nah loh, pertanyaannya apakah kita bakal kena tikung? Jadi, kabar ini pun muncul usai pameran pertahanan besar ADEX 2025 di Seoul, Korea Selatan. Di acara itu, delegasi dari Angkatan Udara Pinoy hadir langsung menyaksikan penampilan sang elang masa depan mereka, yaitu KF-21 Boramae. Pesawat generasi 4,5 hasil karya Korea Aerospace Industries dan juga PT Dirgantara Indonesia yang ikut collab, bos. KAI sendiri memastikan pembicaraan dengan pihak Filipina sudah berjalan dan diskusinya bukan lagi sekedar ngobrol-ngobrol santuy, tapi sudah masuk dalam tahap penjajakan teknis, bos. Menurut jadwal, Angkatan Udara Korea Selatan alias ROKAF bakal mulai mengoperasikan KF-21 ini pada akhir tahun 2026. Jadi kalau misalnya Filipina ikut gabung dalam daftar pembeli, maka mereka bakal masuk di gelombang ekspor generasi pertama pesawat ini, alias menjadi salah satu pengguna awal di Asia Tenggara. Nah, peluangnya pun cukup besar, bos. Pasalnya hubungan antara KAI dan Filipina ini pun memang sudah akrab sejak lama. Filipina sudah punya 12 jet FA-50 buatan KAI sejak tahun 2014 silam. Dan baru saja menandatangani kontrak untuk 12 unit tambahan versi upgrade pada tahun 2025 ini. Kemudian menurut data KAI, tingkat kesiapan tempur jet tempur FA-50 di Filipina pun bahkan tembus lebih dari 85% alias siap tempur kapan saja. Dan faktor inilah yang mungkin membuat Filipina makin percaya pada produk-produk Korea, bos. Karena dukungan purna jual cepat, biaya operasional lumayan rendah, dan hubungan regional yang cukup dekat. Jadi gak heran kalau mereka tertarik naik kelas dari FA-50 ke KF-21 Boramae yang jauh lebih ganas. Nah, jadi kalau Filipina benar-benar lanjut beli KF-21, ini bisa jadi momentum besar bagi proyek Boramae, bos, karena bakal memperluas basis pengguna di kawasan Asia Tenggara. Dan buat negara kita Indonesia, ya ini jelas juga jadi angin segar nih, bos. Karena kita adalah mitra pengembangan resmi KF-21. Artinya kalau Filipina ikut gabung, maka posisi Indonesia sebagai mitra industri bakal makin strategis karena bisa ikut terlibat dalam rantai pasok, dukungan teknis, dan pelatihan regional. Bahkan selain Pinoy Filipina, negara seperti Polandia dan Uni Emirat Arab juga sedang mengevaluasi pembelian KF-21. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.